Dimuliakan nama Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Waduh kurang semangat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Haleluya. GBDI Tunggul Permanu. Sekali Yesus tetap Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berikan nyanyian kita kepada Tuhan. Kita mau puji, kita mau sembah Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu.
Haleluya Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan ya Yesus. Hanya Engkau Allah yang layak kami puji ya Tuhan. Bapa, kami bersyukur ya Bapa, kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami datang, untuk kami memuji dan membesarkan nama Engkau ya Bapa. Terlebih ya Bapa, kami mau bersuka cita di dalam Engkau ya Yesus. Allah Bapa kami yang di dalam kerajaan surga ya Bapa, kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hadir memimpin setiap kami ya Bapa, memimpin ibadah kami ya Bapa. Dan sekali lagi ya Yesus, kami menyerahkan ibadah kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebab Tuhan baik. Haleluya. Kita angkat pujian. Kita mau masuk ke depannya Tuhan dengan penuh hati yang bersuka cita, lalu dengan ucapan syukur. Depannya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujinya pula sangka kalah, musik dan tarian,
Saudara percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Haleluya. Haleluya. Tetap tinggal bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat. Haleluya. Kita mau saksikan kemuliaan kita. Kita mau saksikan kemuliaan Tuhan atas hidup kita. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Haleluya. nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Haleluya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mau terus percaya bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menjalankan korban persembahan yang pertama. Kita angkat satu pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku.
saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau fokuskan pikiran kita untuk kita menerima kebenaran Tuhan. Kita angkat satu pujian, Immanuel. Kita mau berserah. Kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan setiap kehidupan kita. Dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku.
Tuhan yang selalu beserta kita. Bahkan Tuhan tetap setia. Sekalipun kita jauh, sekalipun kita berpaling dari, namun satu yang harus kita percaya, Tuhan tetap menunggu hidup kita. Haleluya. Kita mau terus berserah kepada, kita mau berserah apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan yang sedang kita alami, karena ada Tuhan yang selalu menguatkan kehidupan. Sekali lagi kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau sudah kuatkan kami, Kuatkan Kau sudah berikan aku kami harapan. bertahan. Haleluya. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Kita akan masuk doa dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti Bapak Jeffrey pimpin dalam doa untuk kebenaran firman Tuhan, dan mimbar kami serahkan pada hamba-Nya yang melayani. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih. Kalau saat ini Tuhan kami ada sebagaimana kami ada, semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Kami mengaminkan pujian ini Tuhan, Kau adalah Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Engkau ada Tuhan, Kau menyertai kami Tuhan. Setiap saat, setiap waktu Engkau setia kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami saat ini Bapa. Tuhan, biarlah pujian yang telah kami naikkan, kami panjatkan, boleh menyenangkan hati Engkau dan mendatangkan berkat bagi kami. Saat ini tiba waktunya kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Bukalah ruangan hati kami Tuhan untuk firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah firman yang disampaikan boleh menjadikan jawaban bagi pribadi lepas pribadi yang hadir saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan acara kebaktian ini mulai pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pagi ini? Saya percaya kita semua sehat, kita semua kuat, kita semua ada dalam keberkatan Allah yang melimpah. Tuhan memberkati, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ya, kita belajar tentang ini ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat tulisan ini atau mendengarkan kata-kata semangat, atau saudara mendapatkan suatu perkataan, ayo semangat, ayo tetap semangat. Apa yang timbul dalam perasaan dan pikiran Bapak Ibu Saudara?
Apa yang timbul? Loh, ono wong apa ora iki? Apa yang timbul kalau saudara membaca tulisan semangat? Atau ada orang yang memberikan kata-kata, ayo semangat, tetap semangat. Dalam hati saudara bagaimana? Nah, ada yang bilang berapi-api. Ya, tentunya berbagai respon yang muncul di dalamnya. Ada yang berapi-api. Ada suatu gelora, ada suatu gairah di dalam hati. Wah iya, selama ini aku nggak semangat, sekarang semangat. Tetapi ada yang meresponnya biasa saja. Tapi ada juga yang meresponnya cek penae, ngekei kata-kata semangat. Gak ngerti umatnya susur dalam hidup ini. Gak ngerti masalah yang kuhadapi. Gak ngerti pergumulan begini berat, begitu berat, tantangan begitu banyak. Enak aja nih ngekei kata semangat. Enak sekali memberikan kata-kata semangat. Tapi gak ngerti apa di dalam hatiku. Nah, mari kita melihat terlebih dahulu pengertian semangat. Berikutnya, ya, semangat adalah perasaan yang kuat yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Jadi semangat itu dapat mendorong kita, memberikan perasaan yang kuat, ya, tadi dikatakan bergelora, berapi-api, untuk kita melakukan suatu tindakan, ya, suatu tindakan. Nah, semangat ini yang mendorong kita, semangat ini yang memacu kita, semangat ini yang membangkitkan api, ya, membangkitkan gairah dalam diri kita. Mari kita buka ayat pokok kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-14. Amsal 18 ayat yang ke-14. Firman Tuhan mengatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Nah, berikutnya kita akan melihat kata semangat berdasarkan firman Tuhan. Berikutnya, ya, semangat itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata ruah. Dalam terjemahan baru dalam bahasa Yunani menggunakan kata pneuma, yang arti adalah roh. Artinya adalah roh, spirit. Dan ini roh yang diterjemahkan dalam bahasa kita sebagai kata semangat itu berasal dari Tuhan. Jadi roh Tuhan, Tuhan adalah roh. Dia berikan rohnya kepada roh kita. Dan diartikan sebagai pemberian dari Tuhan yang memberikan energi hidup dalam hidup manusia. Ya. Energi ini penting bagi saya dan saudara. Dalam kitab Amsal 18 ayat yang ke-14, kita menemukan dua frasa atau dua kalimat yang berbeda. Ya. Yang bertolak belakang atau berkontradiksi. Ya. Kalau bagian A dikatakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Itu bagian B. Jadi ada dua hal. Yang pertama semangat, yang kedua tidak semangat. Orang yang bersemangat, ya itu sudah habis ya slide-nya Mas Wahyu, nanti bisa tampilkan saja ayat-ayat Alkitabnya. Orang yang bersemangat, kita perhatikan frase ini Bapak Ibu Saudara. Frase ini atau kata-kata ini itu bisa muncul dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sebab semangat itu timbulnya dari Tuhan,
tetapi membutuhkan suatu respon dalam pribadi lepas pribadi. Sekalipun itu yang berkata suamimu, istrimu, anak-anakmu, pendetamu, bahkan sekalipun Tuhan Yesus sendiri datang ngomong, hei, kepada satu pribadi lah, atau pribadi-pribadi dengan namanya masing-masing yang hadir pada pagi hari ini. Ayo semangat. Aku telah memberikan roh yang membangkitkan energi dalam hidupmu supaya kamu hidup. Tetapi kalau dalam diri kita tidak ada respon di dalamnya, sampai Tuhan pun sendiri yang datang. Kalau kita nggak ada kemauan, nggak ada kekuatan, nggak ada gairah untuk diri kita sendiri menimbulkan rasa semangat itu, nggak bisa. Jadi yang bisa menentukan saudara semangat atau tidak, itu diri kita sendiri. Orang lain hanya mendukung, orang lain hanya mensupport, terlepas dari segala apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Maka dari itu ketika Tuhan sudah memberikan roh ini yang membangkitkan semangat, hendaknya kita pun dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari atau kita mengiring akan Tuhan, juga tetap harus memiliki spirit semangat ini. Sebab orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Penderitaan di sini bukan hanya berbicara, oh aku sedang menderita. Aku nggak punya apa yang aku makan, minum, pakai, tempat tinggal. Aku nggak punya uang. Atau kita berpikir, oh hidupku ini sangat menderita sekali. Sedangkan yang lainnya hidupnya penak, hidupnya nyaman, hidupnya tentram, tetapi kok hidupku ini menderita sekali. Bukan itu, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Saya percaya sekurang-kurangnya kita, ya, dalam keadaan kekurangan pun kita masih bisa makan. Kita masih bisa pakai baju. Kita masih bisa bertempat tinggal. Entah rumah sendiri, kontrak, dan lain sebagainya lah. Kita masih bisa itu semua. Tapi penderitaan di sini itu menyangkut tentang pergumulan, tentang masalah, tentang tantangan, sickness, sakit penyakit, pencobaan, pergumulan, hambatan-hambatan yang datang. Bahkan kita menderita oleh karena nama Yesus, kita dihina, dikucilkan, dicaci maki, direndahkan karena kita mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi orang yang bersemangat itu dapat menanggung penderitaannya. Menyangkut stres juga, depresi, kehilangan harapan, putus asa. Orang yang bersemangat dapat menanggung itu semua. Dan segala yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak akan menjadi penghalang atau rintangan untuk kita semakin maju dalam menapaki hidup ini. Ada tantangan kita jadikan sebagai batu loncatan untuk kita lebih baik lagi, lebih sukses lagi, lebih diberkati lagi. Kita tidak membiarkan depresi, stres, masalah, hal-hal yang gregetno, hal-hal yang bencekno itu menguasai kita. Karena ada spirit semangat Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita berani berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang apa? Memberi kekuatan kepadaku. Apakah dengan masalah-masalah yang ada, dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan mungkin kegagalan demi kegagalan yang ada, membuat saya dan saudara terus menderita? Itu pilihan kita masing-masing. Tetapi orang yang bersemangat tidak akan pernah mengizinkan hal-hal itu merusak dirinya, merusak jiwanya, merusak tubuhnya.
Dia akan bersemangat mengatasi segala perkara. Ya, ketika orang-orang Israel melawan raksasa-raksasa yang ada, mereka pesimis, mereka nggak berani. Tapi Yosua dan Kaleb, Tuhan telah berikan kemenangan. Itu roti yang akan kita telan habis. Kalau kita hanya dalam hidup ini fokus kepada Goliat-Goliat yang ada, maka kita akan selalu merasa kecil, merasa gak mampu. Makanya Saul dengan orang Israel menganggap dirinya kecil. Walaupun mereka punya kekuatan yang hebat, punya Tuhan yang beserta, namun karena berhadapan dengan Goliat, mereka menganggap diri mereka kecil, gak mampu. Tetapi berbeda dengan Daud. Dia tahu Goliat itu besar, secara fisik dia kecil. Tetapi Daud punya prinsip, punya pemikiran, aku kecil, tapi ada nama Tuhan yang beserta aku, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dan melihat Goliat sebagai sesuatu yang kecil. Jadilah seperti Kaleb dan Yosua, ada tantangan, ada masalah, ada raksasa-raksasa, gunung-gunung, ini roti. Ya akan aku kunyah dan telan habis. Ya. Tapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Ya ini, kalau orang sudah kehilangan semangat, maka yang ada yang sudah saya sebutkan tadi, dia depresi, dia stres, dia terpuruk, dia kehilangan pengharapan, dia putus asa. Dan menjadi pertanyaan, siapakah yang akan memulihkan semangat yang patah? Silakan Bapak Ibu Saudara jawab sendiri. Kalau saya memberikan jawabannya hanya di sini, di firman Tuhan. Dan respon saya dan saudara. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini semangatnya patah, semangatnya kendor, atau sudah mulai mengizinkan hal-hal yang buruk berkuasa atas hidup kita, atau kita semakin semangat. Ya, mari kita melihat contoh orang yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya kehilangan semangat. Kejadian 45 ayat 27. Kejadian 45, kita baca ayat 25. Kejadian 45 ayat 25 dan seterusnya. Ya, demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Sampai di sini dulu. Pada usia 17 tahun, Yakub mendengar Yusuf dibunuh binatang buas. Sampai berlangsung sampai usia 30, selama 17 tahun. Ketika Yakub pertama kali mendengar bahwa Yusuf anak kesayangannya ini sudah mati, tidak tahu jejaknya di mana, tidak tahu jenazahnya, mayatnya di mana. Dari situlah Yakub mengalami hati yang dingin. Tidak ada lagi gairah dan semangat hidup. Bahkan ketika pada ayat ini Yusuf sudah jadi penguasa, saudara-saudaranya dari Mesir kembali ke rumah Yakub bapaknya. Mereka bercerita, Yusuf masih hidup. Tetapi sama sekali Yakub tidak mempercayai akan perkataan mereka. Hatinya tetap dingin, tetap patah semangat, tetap gak ada gairah hidup. Bayangkan saudara, selama 17 tahun Yakub mengalami kehidupan yang seperti ini. Makanya ketika dia ditanyai oleh Fir'aun, umurmu berapa? Aduh, hari-hariku ini buruk semua. Padahal cuma tanya umur.
Tapi Yakub ceritakan, aduh hari-hariku ini buruk. Yang kulalui ini buruk adanya. Gak ada kebahagiaan, gak ada kesentosaan di dalamnya, buruk semua. Kalau saudara ditanya umurmu berapa, Rio? Hari-hariku buruk, ora takok. Umurmu piro? Untung Fir'aun gak jawab gitu ya saudara. Mungkin Fir'aun mau saudara seperti Yakub, kehilangan patah semangat, kehilangan semangat sampai puluhan tahun. Kalau bisa, jangan. Ya jangan. Kalau bisa ketika semangat itu sudah mulai pudar, kita sadar, bangkitkan lagi. Ayat 27, tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub ayah mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Memang tidak bisa dipungkiri saudara, berkat jasmani itu bisa membuat kita semakin semangat. Yakub gak percaya dengan omongan, tetapi ketika dikirimi Yusuf, kereta untuk menjemputnya, ya kereta pemimpin ya, bukan kereta yang ecek-ecek saudara. Ketika dilihat kereta ada kiriman-kiriman lain, wow, berarti ini benar anakku masih hidup. Oh, semangatnya bangkit kembali karena melihat yang fisik. Memang tidak bisa dipungkiri, saya nggak menentang. Kalau saudara patah semangat, terus saudara dapat berkat jasmani yang besar, saya pasti percaya saudara langsung semangat. Kalau saya semangat terus ada jemaat kasih amplop, walaupun isinya 5.000, karena amplop saya akan buka di kamar mandi dan saya akan semangat. Ya karena berkat jasmani itu bisa membuat kita semangat. Tetapi kita tidak boleh terlalu fokus di dalamnya. Ya. Yang saya mau tekankan dari pembacaan ini adalah jangan biarkan patah semangat itu ada dalam hidup kita, sama seperti Yakub. Selama 17 tahun dia nggak ada semangat, nggak ada gairah hidup. Ya. Kita nggak mau seperti itu. Dan kita perlu saudara, pentingnya kita ini memberikan semangat. Kata-kata semangat, dorongan itu sangat perlu sekali. Kita buka dalam Ulangan 1 ayat 38. Ulangan pasal 1 ayat 38. Ulangan 1 ayat 38. Yosua bin Nun, pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Ya, dalam Ulangan 1 ayat 38, ketika Tuhan memerintahkan pendelegasian pelayanan kepada Yosua sebagai abdi Musa, Tuhan memberikan pesan khusus kepada Musa supaya dia memberikan semangat kepada Yosua. Karena Tuhan tahu memimpin bangsa Israel itu bukan hal yang mudah. Yosua sebagai pengerjanya Musa tahu dengan persis bagaimana sih tipe-tipe orang Israel itu. Makanya sebelum Musa mati, Tuhan katakan, beri semangat, beri dukungan, beri support. Dari sini kita melihat betapa pentingnya, betapa ada nilai yang berharga, ada sesuatu yang ditimbulkan saat saya dan saudara memberikan semangat kepada siapapun. Entah kepada istri saudara, kepada anak saudara, suami saudara, rekan kerja, pendeta saudara, kami pun perlu dukungan semangat dari Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, kami berdoa, kami pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan, pendeta di tempat ini supaya kami tidak patah semangat.
Kalau kami patah semangat itu dampaknya kepada jemaat. Nah kalau pendetanya patah semangat ya apa jemaat? Ngelimpruk kabeh. Makanya kami perlu dukungan juga dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Beri semangat kepada kami. Ojo ditentang toh. Ya, kasih semangat, kasih dukungan. Supaya kami juga semangat melayani Tuhan dan jemaat semangat juga mengiring akan Tuhan. Mari kita buka Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Sekarang kita akan masuk hal-hal yang bisa menyebabkan kita kehilangan semangat. Atau semangat kita menjadi patah, menjadi pudar, bahkan hilang. Ini kepedihan hati. Ya. Kepedihan hati bisa jadi terjadi ketika kita kehilangan seseorang yang kita kasihi. Seseorang yang kita sayangi. Entah dia dipanggil Tuhan atau kalau dalam pacaran putus. Ya, kalau yang pacaran putus sedih hati enggak? Oh, untung enggak ada yang jawab, berarti pacarannya aman-aman. Ya. Kalau kita ditinggal oleh orang yang terkasih karena meninggal dunia, kita merasa sedih hati. Kita bisa berpikir seperti kehilangan satu sayap atau dua sayap, patah sayap. Nah ini kepedihan hati. Atau kegagalan demi kegagalan yang kita dapatkan. Mencoba ini gagal, berusaha ini gagal, melakukan ini gagal. Membuat kita pedih hati. Itu bisa mematahkan semangat kita. Ya. Tetapi hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati Bapak Ibu gembira, maka yang terpancar adalah kegembiraan, muka yang berseri-seri, muka yang semangat. Bahkan saat kita alami kepedihan hati dan kita tahu ini bisa menghilangkan semangat, maka pilihlah untuk selalu memiliki hati yang gembira. Walaupun itu sulit, tapi bukan berarti tidak bisa. Ya, yang pertama kepedihan hati, yang kedua kita buka Mazmur 143. Mazmur 143 ayat yang keempat. Ayat 3 dan 4. Sebab musuh telah mengejar aku, Mazmur 143 ayat 3 dan 4. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Ya, musuh bukan hanya berbicara dengan orang yang membuat jengkel kita. Itu bisa jadi musuh. Tapi siapa sih yang suka cari musuh di sini? Ada yang suka pekerjaannya cari musuh. Istrinya dimusuhi, suaminya dimusuhi, anaknya dimusuhi, kakak adiknya dimusuhi, tetangganya dimusuhi, dan lain semuanya dimusuhi. Yang penting dia jadi pahlawan pembela kebenaran, walaupun yang lain dimusuhi. Tentunya tidak ada. Pepatah mengatakan satu musuh saja itu sudah sangat berlebih. Tapi kalau 1000 teman, 1000 sahabat sangat kurang. Ya. Musuh juga berbicara tentang masalah. Ya, ini kisah Daud dalam pengejaran oleh Saul. Saul iri hati kepada Daud karena keberhasilan yang diraih oleh Daud. Dan Daud merasakan pengejaran Saul dengan tentara-tentaranya, membuat dia ada dalam keadaan yang gelap,
Bahkan seakan-akan nyawanya tercampak ke tanah. Ini masalah yang dihadapi, tantangan yang dihadapi, pergumulan yang dihadapi. Sehingga Daud katakan ayat yang keempat, semangatku lemah lesu dalam diriku. Ya, tantangan, pergumulan, sakit, penyakit itu musuh kita. Kita harus lawan. Kemalasan itu juga sama. Harus kita lawan. Keengganan untuk datang kepada Tuhan harus kita lawan. Itu musuh. Segala sesuatu yang menghambat saya dan saudara untuk bertumbuh, baik untuk kegiatan jasmani kita ataupun kegiatan rohani kita, itu musuh. Ya. Walaupun mungkin suamimu, istrimu, anak-anakmu sebagai penghambat, itu musuh. Tapi dalam artian nggak harus dimusuhi, itu musuh. Artinya jangan sampai kita fokusnya di situ saja. Aku nggak mau, walaupun ada yang menghalangi, ada yang merintangi, siapapun itu, aku harus tetap bertumbuh, aku harus tetap berkembang. Dalam Tuhan pun juga demikian. Walaupun sibuk model apa, aku nggak mau terus tenggelam dalam kesibukan, sehingga aku melalaikan hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, peribadatan dengan Tuhan. Jadi dia bisa memanage, mengatur dirinya sendiri, sehingga nggak kehilangan semangat. Musuh itu akan selalu datang, akan selalu ada dalam hidup kita. Mari kita lihat satu orang contoh karena hal yang sepele. Dia kehilangan semangat dan melakukan tindakan yang di luar nalar manusia. 2 Samuel 17 ayat 23. 2 Samuel 17 ayat 23. 2 Samuel 17 ayat 23. Ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnyalah pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Ahitofel punya teman namanya Husai. Ahitofel dan Husai ini punya nasihat-nasihat yang selalu baik. Kedua orang ini, Ahitofel dan Husai, ini selalu dipakai Daud meminta pertimbangan. Dan segala nasihatnya itu baik bagi Daud. Sehingga Husai dan Ahitofel ini orang yang akrab dengan Daud. Satu kali ketika Absalom memberontak, dan Ahitofel mengikuti Absalom. Kemudian Daud berkata kepada Husai, Husai, kamu, aku mohon gabunglah dengan Absalom, supaya kamu bisa mengetahui nasihat-nasihat Ahitofel yang diberikan Absalom terhadapku. Sebab Absalom punya sakit hati, punya dendam kepada Daud dan berusaha untuk membunuh Daud, membinasakan Daud. Dan Absalom meminta nasihat Ahitofel. Begini loh, begini. Daud menyuruh Husai, gabunglah dengan Absalom supaya kamu tahu apa sih nasihat-nasihat Ahitofel. Akhirnya Husai gabung dengan Absalom. Ahitofel memberikan saran kepada Absalom. Nanti kalau papamu dalam kondisi yang sangat lelah, kamu bisa langsung datang menghabisi dia. Tetapi Husai memberikan nasihat kepada Absalom, jangan Absalom, jangan turuti nasihat Ahitofel, dengarkan nasihatku, jangan terburu-buru. Nasihatku begini, kamu tahu toh bapakmu itu jago berperang. Walaupun dia dalam keadaan lelah, tapi dia tidak akan membiarkan dirinya kecolongan.
Kalau kamu menyerang dia, pasti kamu kalah. Pasti kamu kalah. Kemudian Absalom berkata, benar juga ya nasihat Husai. Ketika Ahitofel nasihatnya enggak didengarkan, nesu, ngambek, patah semangat. Pulang ke kotanya dia selesaikan urusan rumah tangganya kemudian bunuh diri. Hal yang sepele Bapak Ibu. Karena nasihatnya yang selama ini didengar orang, terus enggak lagi didengar, dia kecewa. Mungkin kita mengalami seperti itu. Dulu ada banyak orang datang kepadaku meminta nasihat. Tapi sekarang kok enggak ada, ternyata berpindah dan itu teman dekatku. Atau usul kita, pendapat kita, enggak dihargai atau belum diterima, mungkin bisa dilakukan next time waktu berikutnya. Kemudian kita patah semangat. Hal-hal yang sepele ini loh juga bisa membuat kita patah semangat. Kita selesai dari healing, seneng dari pantai, seneng. Pulang dari rumah, delok piring numpuk. Bisa jadi. Lihat gombalan numpuk. Kadangkala hal-hal yang sepele itu bisa membuat kita kehilangan semangat. Ahitofel mengalami ini, pendapatku enggak didengar, no, pilih gantung diri. Kok, ya apa ya bahasanya? Kok CACE sih? Cuma gara-gara itu saja Bapak Ibu Saudara. Enggak didengar nasihatnya. Patah semangat mengakhiri diri. Ya, ini contoh orang yang kehilangan semangat. Saya akan tutup dengan beberapa ayat dan kita akan baca bersama-sama. Kiranya dan saya percaya ayat-ayat ini menguatkan kita bersama. Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 kita baca bersama-sama. Ayat yang sudah terkenal namun biar ini terpatri dalam hidup kita. Amsal 17 ayat 22. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kita disebut sebagai manusia yang berdiri tegak karena kita memiliki anatomi tubuh dan kita disusun atas tulang-tulang. Tulang-tulang inilah yang membuat kita sebagai manusia yang berdiri tegak. Disebut sebagai homo sapiens, berdiri tegak, berdiri kokoh karena ada tulang-tulang yang menopang. Walaupun ada urat syaraf, ada darah, ada lain sebagainya, sel-sel. Namun yang membuat kita bisa berdiri tegak, melakukan aktivitas dengan maksimal itu karena ada tulang yang menopang. Makanya kalau orang sudah didiagnosa oleh dokter osteoporosis, pengeroposan tulang, maka dokter selalu menyarankan berhati-hati. Jangan kerja yang keras, jangan mengangkat beban yang berat. Karena tulangnya sudah keropos, kekuatan untuk menopang tubuh sudah menurun. Nah, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Kalau tulang kita, ya ini bukan berbicara secara jasmani. Kalau secara fisik saja tulang kita ini mengeropos, mengering, maka kita beraktivitas enggak maksimal. Nah, semangat yang patah, apakah itu akan mendorong saya dan saudara beraktivitas dengan maksimal? Beribadah kepada Tuhan dengan maksimal? Tentunya aras-arasen, bahkan dengan bisa jadi dengan berat hati. Karena enggak ada semangat lagi, enggak ada roh yang menyala-nyala. Makanya Paulus selalu menekankan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Miliki hati yang gembira. Walaupun keadaan membuat kita gak gembira. Hati yang selalu gembira, saudara. Nah, di mana kita bisa mendapatkannya? Ayat yang terakhir, Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Kita baca bersama-sama. Mazmur 37 ayat yang keempat. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang gembira yang adalah obat yang manjur itu? Saat kita, kegembiraan kita, kesenangan kita, kebahagiaan kita, sukacita kita, alasannya karena Tuhan. Kalau saudara menggantungkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan, sukacita kepada yang materi, yang sementara, kalau itu hilang, masih bisa bergembira? Apa tidak? Sementara. Tapi kalau karena Tuhan, maka saya dan saudara mendapatkan sukacita yang tak terkatakan. Pemuda remaja kemarin katakan, supaya sukacitaku di dalammu menjadi penuh, itu kerinduan Yesus. Bergembira karena Tuhan, bukan bergembira karena apa yang kita miliki. Apa sih yang kita miliki? Semuanya berkat Tuhan kok. Semuanya kasih karunia kok. Kita dipercayakan untuk memiliki bukan sebagai pemilik tetapi sebagai pengelola. Kalau kegembiraan kita dasarkan dengan alasan Tuhan sumber kebahagiaanku, saya percaya apapun yang terjadi, kita nggak akan gampang patah semangat. Katakan kanan kiri saudara, tetap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Masuk kati Natalan iki, dorong tuku klambi, dorong ater-ater, dorong nyumbang Natal. Percayalah Tuhan menolong. Tetap semangat, ayo semangat. Ya. Dan firman Allah selalu mendukung orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang semangat segala keperluannya dipenuhi, nyumbang Natal siap sedia. Ater-ater siap sedia. Jadi berkat di Natal siap sedia. Tetap semangat. Mengiring Tuhan pun tetap semangat walaupun doaku kaya gak ono jawaban. Tetap semangat. Gak kendor. Gak putus asa. Ingatlah selalu akan segala apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Terlalu banyak yang Tuhan beri. Coba kalau kadangkala tentang perumpamaan Yesus terakhir ya. Yesus mengatakan ranting yang berbuah akan dibersihkan sehingga semakin berbuah. Tetapi ranting yang tidak berbuah dipotong, dibakar dalam api. Seringkali saya dan saudara fokusnya ke ranting yang berbuah, apa yang enggak berbuah. Yang enggak berbuah toh. Masalah, kebutuhan sakmene kae, tantangan. Padahal sudah banyak yang Tuhan beri bagi saya dan saudara. Seringkali itu yang kita lupakan. Kita fokusnya bukan ranting yang sudah berbuah, tapi kita fokusnya kepada ranting yang gak berbuah. Itu fokus kita seringkali. Padahal Tuhan beri kita kesehatan. Tuhan beri kita umur sampai hari ini. Itu yang sering kita lupakan.
Dan karena kita fokus kepada ranting yang gak berbuah, fokus pada masalah, tantangan, pergumulan, hambatan, kegagalan demi kegagalan, akhirnya gak ada semangat, gak ada gairah. Ya, terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak berkat yang Tuhan beri. Tetap semangat, tetap maju dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita ingat satu pujian, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Jangan pernah menyerah terhadap apapun. Tetap semangat, karena orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Orang yang bersemangat diberkati oleh Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kami tak akan menyerah. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Nyanyi dengan penuh iman, nyanyi dengan penuh semangat. Haleluya. Dalam segala perkara Dia punya rencana atas hidup kita. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat,
kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Iis Nur Hayati angkat dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala pemeliharaan Engkau, berkat-berkat yang tercurah dalam kehidupan kami, hari lepas hari dalam kehidupan kami. Begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin setiap acara ibadah saat pagi hari ini. Dari awal, pertengahan, biarlah Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi ibadah kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah firman-Mu ya dan amin dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan semangat yang baru Tuhan. Semangat dalam kehidupan kami untuk senantiasa tinggal di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan Yesus ada di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap hati yang patah. Tuhan beri semangat yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kau memberkati, Kau pakai hari lepas hari semakin indah dan berkenan di hadirat Engkau ya Bapa. Kau memberkati ibadah kami saat pagi hari ini, memberkati setiap yang hadir saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Haleluya. setiap korban persembahan jemaat-Mu, baik persembahan pertama, kedua,
1/10 yang dikembalikan Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Kami mengerjakannya karena ketaatan kami akan perintah Engkau. Segala kemuliaan bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja setelah ini latihan pujian bersama untuk Natal. Dan juga dilanjutkan latihan pujian praise and worship serta musik tamborin untuk persiapan ibadah Natal. Dan nanti sore jam 5 ada ibadah pengurus BKSG pagi saji di tempat ini jam 5 sore. Pelayan Tuhannya yang bertugas hari ini. Saya enggak cari pelayan yang maksudnya ganti-ganti latihan-latihan lagi. Yang bertugas hari ini diminta nanti sore melakukan tugas pelayanan dalam praise and worship yang ada. Pengumuman gereja, Selasa doa pemuda remaja, hari Rabu doa umum, dan hari Kamis ibadah pertengahan minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu pemuda remaja, minggu depan pagi anak-anak sekolah minggu, dan ibadah raya perjamuan kudus 8:30 pagi. Pelayan Tuhan sudah tertera di warta gereja. Tuhan memberkati kehadiran kita bersama maupun yang sudah melayani Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sama-sama, kita tamatkan dan kita tutup ibadah kita, doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita angkat satu pujian, kutinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya. Berdoa bersama-sama. Hati kami penuh ucapan syukur atas penyertaan ibadah awal, pertengahan sampai akhirnya. Biarlah kebenaran firman Allah membangkitkan semangat seluruh jemaat-Mu yang sudah menerima dan mendengar kebenaran firman Allah. Tetap semangat juga untuk sebentar berlatih pujian untuk persiapan Natal dan yang lain-lainnya. Tuhan, beri kekuatan kami semua jemaat-Mu untuk yaitu berlatih bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan untuk hari Natal 22 Desember di tempat ini ya Tuhan. Berilah ya Tuhan Yesus senantiasa kerelaan hati kami bersama-sama jemaat-Mu, baik yang memimpin yaitu latihan pujian ini maupun yang dipimpin jemaat-Mu. Beri ya Tuhan Yesus senantiasa roh sabar untuk kami bersama-sama belajar, bersama-sama memuliakan nama Tuhan latihan ini ya Bapak. Berkati jemaat-Mu pekerjaannya, rumah tangganya, keluarga, pergumulannya, juga Engkau memberkati semua apa yang dikorbankan untuk persiapan Natal jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Kau ya Bapa, juga selesainya semuanya kami akan meninggalkan dalam tempat ini. Tuhan Yesus juga Engkau menyertainya ya Bapa. Kami mengucap syukur awal pertengahan sampai akhir dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam tangan Kau ya Tuhan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera, berkat Abraham, Ishak, Yakub ada dalam hidup kami. Kami memberkati semua yang sudah hadir pada saat siang ini dan kami mengakhiri ibadah ini
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita bertahan dulu untuk berlatih pujian bersama.